الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
karena syarat diterimanya amal. Dan kedua kita sebanyak apapun amalan kita, kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, sebagaimana hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dari Zoom ini. Moga-moga kita bisa sedikit membahas ataupun membantu sharing ilmu tentang pembahasan yang kita miliki, yaitu Hilyatul Ilm, yang sudah diberikan kepada antum sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang harus ditempuh. Saya minta maaf tidak bisa on cam karena memang ada masalah tadi. Saya kira lebih baik kamera saya tutup. Baik, pembahasan kita tentang Hilyatul Ilm adalah sangat penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan adab-adabnya saat belajar, ya. Salah satu perbedaan kita dengan peradaban yang lain, ya, kaum muslimin memandang akhlak sebagai suatu kesatuan di dalam agamanya, bukan pilihan, ya, bukan hal yang disebut basa-basi. Tidak. Agama kita menjadikan akhlak atau adab atau budi pekerti sebagai hal yang integral dengan saksiatul muslimah atau sosok seorang muslim, tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat peradaban barat, melihat adab hanya sebagai hal yang pragmatis, ya, beradab kalau itu bermanfaat atau benefit, dan ditinggalkan bila tidak benefit atau tidak memberikan manfaat. Di seorang muslim tidak seperti itu. Contohnya dalam hal jujur. Kaum muslimin jujur dalam keadaan susah ataupun mudah, ya. Muslimin tidak curang, ya, baik dalam keadaan mudah ataupun susah. Tes suara saya. Oke, clear Ustaz? Jelas Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Ya, baik. Ya, jadi itulah saya berikan mukadimah seperti itu biar kita tahu titik perbedaan antara peradaban Islam dengan yang selain peradaban Islam. Nah, kita menganggap adab atau akhlak menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bukan pilihan. Ya, saya kalau di pasar jujur, kalau memang lagi untung, kalau rugi, kalau jujur nanti nggak untung-untung. Nah, itu nggak seperti itu seorang muslim. Mau pasar lagi baik atau pasar lagi buruk kondisinya, jujur, tidak zalim, tidak curang, tetap harus diemban oleh seorang muslim. Itu karena kita jadikan dalam berakhlak itu bukan basa-basi, tetapi adalah sebuah ibadah. Salah satunya dalam masalah belajar atau talabul ilm. Ya, ini adalah pekerjaan yang mulia, maka perlu ada tata cara atau akhlakiyat yang harus diikuti oleh seorang muslim dalam proses talabul ilm. Baik. Buku yang diberikan atau diharuskan oleh perkuliahan untuk antum pelajari, dan insya Allah kita akan dalam di sesi ataupun di luar sesi ini kita sharing, ya, sebagai sama-sama talabul ilm. Saya juga talabul ilm sama antum. Kita akan mencoba memahami buku tersebut. Ya.
share saya sudah terlihat ya, screen bukunya. Baik. Saya menggunakan syarah dari Syekh Utsaimin untuk membantu kita lebih mudah memahami buku Hilyatul Thalabil Ilm. Tentu kitab ini ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, salah seorang ulama yang berada di Mamlaka. Nah, lalu ada syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, mari kita pelajari. Tentu teman-teman sekalian, live session kita kurang lebih ada 6 live session. Nah, saya coba atau saya usahakan dalam live session itu kita akan membantu pemahaman buku yang kita akan pelajari dalam 24 modul. Ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang detail karena kita butuh cepat. Ya, jadi kalau 24 dibagi 6, seakan-akan setiap sesi saya harus memberikan gambaran umum dari 4 modul. Ya, ada hal-hal yang antum bisa baca sendiri. Ya, yang saya berikan adalah kunci-kunci umumnya saja. Baik, yang pertama, kenapa beliau menulis buku ini? Karena itu ada di mukadimah ya, bahwasanya beliau melihat ya maraknya kegiatan dakwah di masyarakat, terlebih setelah kaum muslimin dilanda keterpurukan beberapa abad ya, karena kolonialisme, ya perang dan segala macam, ya muncullah banyak gerakan-gerakan ingin membangkitkan Islam, ingin membangkitkan masyarakatnya lebih tepatnya. Kalau Islam tetap mulia sampai hari kiamat, namun masyarakatnya ya, yang kadang-kadang lemah dalam bertamasuk atau berpegang teguh kepada al-Islam, itu yang membuat masyarakat menjadi tidak sekuat ya pendahulunya. Ya, kalau dibandingkan dengan zaman para sahabat tentu jauh. Maka proses untuk kembali ya membangkitkan al-Islam itu dipenuhi dengan usaha masyarakat itu sendiri lewat channel-channel dakwahnya. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan berdakwah, itu tentu dalam dakwah ini ada pembelajaran dan segala macam. Ada saja orang-orang atau oknum yang salah menafsirkan Islam itu sendiri. Akhirnya mereka belajar Islam serabutan, seadanya, yang mengakibatkan mereka jatuh kepada pemahaman Islam yang ekstrim, ya, atau tidak moderat, atau tidak wasatiyah, tidak tengah-tengah. Halo? Ini mau ngerujuk. Oh, ngerujuk dulu. Oh, mau ngerujuk. Ini Kemana ngerujuknya? Arab. Taib, ya. Teman-teman sekalian, mohon suaranya di mute dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Maka beliau melihat perlu sekali untuk menulis sebuah buku membantu kaum muslimin untuk memahami bagaimana sih belajar, karena metode manhaj dalam suatu hal itu sangat diperlukan karena itu menentukan arah kita mau kemana. Ya, itu bisa bayangkan dalam skala kecilnya kita sebagai pembelajar, kita punya waktu yang sama, kita punya resource yang tidak jauh beda, maksudnya dalam artian kecerdasan, akal, ya, artinya bisa dilatih, ya. Sifat otak kita adalah bisa dilatih untuk banyak hal. Maka, bentuk cara untuk memaksimalkan ya output dari proses pembelajaran itu. Nah, di sini beliau mencoba untuk mendatangkan metodologi atau tata cara atau adab-adab yang bisa membantu kita memaksimalkan output dari proses belajar kita. Tentu hal itu berkiblatkan kepada Quran dan Sunnah dan nasihat-nasihat para salafus saleh. Baik.
Baik, kita menuju kepada poin yang pertama, yaitu tentang bahwasanya al-ilmu adalah ibadah. Al-ilmu adalah al-ibadah. Baik. Ada yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, pertama kali dalam dirinya, dia harus menanamkan ya, satu hal yang paling penting ini, yaitu bahwasanya dia belajar, dia mengilmui sesuatu, dia mempelajari sesuatu, itu semata-mata hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali ya, teman-teman sekalian. Bermunculannya ya, para dai-dai yang atau ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang menggunakan masyarakat untuk keuntungannya pribadi atau menggunakan masyarakat untuk hal-hal yang tidak positif, itu salah satu penyebabnya karena masalah niat. Dahulu belajar buat apa? Ibadah atau hanya untuk keuntungan dunia. Nah, ini simple, bibitnya salah, maka saat itu menjadi pohon, ya pohonnya tentu tidak sesuai. Alih-alih memberikan manfaat, ya pohon tadi itu memberikan buah-buah yang bermanfaat bagi masyarakat, justru pohon tersebut membahayakan masyarakat. Maka itu masalah niat, ya. Kembali ke masalah niat. Dan niat ini sangat penting dan sudah diajarkan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, pekerjaan itu tergantung niatnya. Salah satu gunanya niat, ya ada sebutnya para ulama ada dua macam gunanya niat itu. Yang pertama, menjadikan hal yang bersifat mubah, hal yang sebenarnya dalam hukum agama boleh-boleh saja, gara-gara dia punya niat bisa menjadi ibadah. Ya tentu ada syarat dan ketentuannya ya. Lalu yang kedua, dengan niat itu seorang hamba bisa menaikkan nilai ibadahnya. Ya. Contohnya, orang punya keluarga, dia memberikan zakatnya kepada keluarga jauhnya tersebut. Ya, satu sisi dia menunaikan zakatnya, tapi kalau dia niatkan ya bahwasanya zakatnya itu juga untuk memasukkan kebahagiaan. Nah, ini kepada hati seorang muslim, ditambah lagi dia ingin mempererat tali persaudaraan dan maka alih-alih mendapatkan pahala satu macam yaitu zakat yang wajib atas dia, gara-gara niatnya banyak ya, diniati hal positif yang banyak, maka pahalanya pun berlipat ganda. Nah, ini fungsi kedua dari sebuah niat, yaitu menaikkan kualiti dari ibadah yang Anda lakukan. A, melakukan zakat. B juga melakukan zakat, tapi B tahu cara menggunakan niat. Ya, alih-alih cuma zakat, niatnya zakat saja, zakat mal, dia tambahkan membahagiakan kaum muslimin, ibadah. Ya, idkhalus surur fi qulubil muslimin, itu ibadah. Lalu dia mempererat ya silaturahim, itu juga ibadah. Ya, menyambung tali kekerabatan. Maka ini dapat 3 kali lipat pahala yang tadi orang A atau si A tadi cuma mendapatkan satu macam pahala. Nah, ini pentingnya niat. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, ala ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Ya, dari awal kita mencari ilmu, ya, sampai kapanpun kita harus niatkan ibadah. Dan saya katakan kepada teman-teman sekalian, masalah niat ini dijaga dari awal sampai akhir. Ya, kadang ada orang niatnya ibadah awal-awal, tapi saat mereka tahu, ya, fitnah memiliki follower yang banyak. Ya, dulu pengajian cuma 1-2 orang. Lama-lama dia semakin lama belajar, semakin terkenal namanya. Sekali duduk di masjid, ada ribuan orang mendengarkan dia. Maka di situ syaitan mungkin bisa masuk, merubah niatnya dahulu yang sudah benar. Bahwasanya dulu dia belajar untuk ibadah, lalu berubah saat tadi sudah terkenal, tersohor, dia menjadi ya bukan untuk ibadah tetapi untuk senang mendapatkan banyak follower. Maka nanti kontur dakwahnya pun juga berbeda. Alih-alih dia memperjuangkan kebenaran, dia memperjuangkan image-nya dia sendiri.
nggak peduli salah atau benar, yang penting kalau ada orang mengatakan sesuatu ya mencederai kredibilitasnya, image-nya, ketersohorannya, maka dia akan serang orang itu walaupun dengan dalil yang paling dhaif. Maka ini kembali lagi masalah niat. Ya, niat dijaga di awal, di tengah, dan di akhir. Baik. Ya, untuk yang di buku antum bisa baca sendiri, saya berikan beberapa penekanannya saja. Ya, beliau juga mengatakan tentu syarat ibadah adalah kita harus ikhlas. Yang kita sudah diajarkan dalam agama kita, ibadah kita ya syaratnya ada dua. Kita harus ikhlas menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk mutaba'ah atau ittiba, kita ngikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga poin penting teman-teman sekalian. Kita bagaimanapun bergerak dalam kita beribadah, jangan lupa untuk ngecek apa sih tuntunan Rasulullah SAW dalam hal ini. Apakah hal ini dibiarkan bebas atau ada aturan tertentunya? Kalau ada aturan tertentunya, ya maka kita harus ikut sesuai dengan Rasulullah SAW. Atau kadang di dalam syariat diletakkan dawabitnya, ya tata caranya secara umum, ya garis besarnya, halauannya. Ini juga kita harus perhatikan. Nah, itu adalah salah satu syarat ibadah. Dua hal ini harus dipegang. Mungkin orang bertanya, kenapa sih harus ittiba? Ya, kenapa harus sama? Kenapa harus ngikut Rasulullah? Pokoknya niatnya baik. Nah, ini juga mungkin sering kita dengar di tengah masyarakat. Maka pertanyaan kita simpel. Lalu buat apa diutus seorang nabi? Kalau semua orang bisa berijtihad semau-maunya dalam beribadah, tanpa ada koridor tertentu, tanpa ada aturan tertentu, lalu buat apa diturunkan nabi atau diturunkan syariat kepada seorang nabi? Kenapa? Seharusnya nggak usah. Ya, seharusnya nggak usah. Ya sudah, tidak perlu ada nabi. Sudah, setiap orang berijtihad, berusaha untuk mencapai Allah, gitu kan? Gerakan kerohanian kalau zaman modern ini, atau spiritual seperti itu. Setiap orang naik ke gunung sendiri-sendiri, nyari uang sendiri-sendiri, mencoba untuk mendekat pada Allah. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala saat mengirimkan rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, itu karena Allah punya standar tersendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin diibadahi. Dan kita harus nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tata cara tertentu, maka tidak bisa hal itu diganggu gugat. Nah, itulah kenapa pentingnya ittiba selain masalah ikhlas ya. Jadi saya harap ini jelas ya bagi teman-teman sekalian. Jadi bukan berarti kaku, tapi karena kita tahu ada standarnya tertentu. Dalam hal yang simpel kadang-kadang wallah alam apakah ini percontohannya pas, cuma saya coba untuk memberikan contoh agar lebih bisa diingat oleh antum-antum sekalian. Kita mengatakan ini adalah nasi dengan soto. Kita bisa mengatakan itu soto kenapa? Karena ada ciri khas khusus, bumbu-bumbunya, warnanya, aromanya. Tapi kalau kita mengatakan betul saya campur semua bumbu deh, lalu saya katakan ini soto, nggak bisa. Nah, itu masalah makan saja kita punya logik seperti itu. Ada hal tertentu yang jadi ciri khas nggak boleh diganti-ganti. Ya, itu masalah makan, yang itu mubah, diganti pun terserah, penting bukan racun, nggak masalah masuk perut ya. Tapi ini agama jauh lebih mulia, maka tidak bisa disamakan seperti itu. Ya harus lebih lagi hormat, lebih lagi hati-hati dalam masalah beragama. Baik. Saya lanjutkan. Ya. Lalu di sini dijelaskan bagaimana sih menata niat saat thalabul ilm. Beliau mengatakan ya di dalam syarahnya Syekh Utsaimin mengatakan ikhlas atau dalam belajar bisa Anda letakkan dalam beberapa hal. Contoh yang pertama, Anda niatkan saat belajar itu ingin
melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kita itu, teman-teman sekalian, disuruh belajar untuk memahami apa sih tauhid, apa sih mengesahkan Allah, bagaimana konsepnya, bagaimana pengamalannya. Ya, bagaimana kita jadikan hal itu adalah hal yang tidak bisa sanggah atau tidak bisa kita ragu-ragu dalam hal itu. Itu semua dalam proses pembelajaran. Maka saya sering katakan dalam beberapa pembelajaran saya bahwasanya PR-nya orang yang belum masuk Islam itu nyari Islam. Yang sudah masuk Islam adalah terus belajar untuk dia semakin dekat dengan sunnah Rasulullah SAW dan dia semakin istiqomah. Semuanya punya PR, ya. Nggak pas sudah masuk Islam, terus sudah dia diam, tidak belajar, tidak memperbaiki diri, tidak introspeksi diri, muhasabah, membiarkan umurnya berlalu begitu saja. Tidak. Kita diberikan umur, ya, teman-teman sekalian, itu untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu terus, ya, memperbaiki diri sampai Anda memiliki, kita semua memiliki hati yang paling bersih saat besok ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan ngelatihnya? Kapan kita membuktikan atau melatih hal itu? Ya saat hidup ini. Dunia ini tempat kita menanam. Nanti di akhirat kita lihat tanaman kita sebesar apa pohonnya. Nah, ini harus dipahami. Yang pertama ya, jadi masalah kalau kita belajar, ingat kita sedang menjalankan titah agama. Allah SWT yang menyuruh kita untuk mau belajar, ya, untuk mau mengetahui. Disebutkan dalam Quran atau dalam hadis banyak dalil yang menyemangati umat Islam untuk belajar. Maka Islam, agama kita tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hanya saja kita ini meletakkan semua dalam proporsinya. Kita letakkan akal di bawah wahyu. Bukan kebalik, akal ngotak-ngatik wahyu. Ya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Lihat. Kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Wahyu adalah kebenaran yang Allah berikan kepada Nabi untuk disebarkan kepada manusia. Pasti benar. Sedangkan akal kita bisa benar, bisa salah. Ya. Bisa benar, bisa salah. Ada dua kemungkinan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan fakta, maka mungkin itu adalah khayalan kita atau salah paham kita, miskomunikasi kita, itu akal. Tapi kalau wahyu itu sudah pasti benar. Nah, tentu yang pasti benar didahulukan daripada yang mungkin saja bisa benar. Nah, makanya itu adalah Islam dalam melihat ilmu pengetahuan. Lalu niat yang kedua adalah Anda niatkan saat kita belajar itu untuk menjaga syariat Allah. Syariat Allah, bagaimana cara dijaganya? Dengan adanya di dada-dada para ulama. Ya, dipahami, dipelajari, lalu disebarkan kepada masyarakat. Nanti setelah disebarkan dari masyarakat, tumbuh lagi generasi ulama dan terus seperti itu. Prosesnya ya harus belajar. Ya, tidak ada ceritanya tiba-tiba naik gunung, lalu dia mencoba nyari wangsit sendiri biar tahu Islam, ya, apa sebutannya saya tidak tahu. Tidak seperti itu prosesnya. Yang mau tahu Islam ya harus belajar. Tidak bisa langsungan seperti itu. Ya. Copy paste langsung ke otaknya tidak bisa. Entah dari wangsit, dari mimpi dia atau apapun itu sebutannya, tidak bisa. Harus belajar. Ya, para sahabat, orang yang mulia, ya setelah para Nabi dan Rasul tetap belajar. Tidak ada riwayatnya Abu Bakar tidur ya di kamarnya siapa ya untuk mendapatkan wangsit lalu dapat semua ilmu Islam langsung satu kali janda, seperti itu. Harus belajar. Maka keterjagaan saat kita ya diperlukan generasi yang mau belajar. Maka apa yang antum lakukan sekarang teman-teman sekalian ya adalah di jalan menjaga syariat Allah.
ya, mempelajari Islam ini, ya, dari semua kapasitas yang kita mampu. Ya, apakah saya harus mondok? Ya tidak perlu, tidak harus. Kalau ada kesempatan, ya silakan. Kalau enggak, dimanapun, tidak terikat pada suatu institusi, antum bisa mengakses agama ini dengan sangat mudah. Cuma butuh kemauan dan cari guru yang benar. Selesai urusan. Ya. Lalu yang ketiga, himayatus syariah. Ya, setelah menjaga syariat ini agar tidak hilang, yang kedua untuk menjaga syariat jangan sampai tercoreng dengan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran Islam. Ya, di lapangan banyak sekali simpang siur, ya, kerusakan yang terjadi. Setiap orang mengatakan dirinya membela Islam, sedang mendakwakan Islam, tapi sejatinya dia sedang merusak Islam. Ya, banyak contohnya. Contohnya ada seperti aliran Quraniyun yang mengatakan kita Quran saja, kita tidak butuh hadis. Hadis ada yang dhaif soalnya, ada yang maudhu, ada yang seperti itu fitnahnya mereka. Kayak ini salah. Tidak mungkin dijalankan Quran kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal. Diutusnya seorang nabi dan rasul itu untuk menjelaskan wahyunya Allah. Ya, kita butuh ya mereka, nabi dan rasul. Umat manusia ini butuh nabi dan rasul karena mereka yang menjelaskan ya apa yang Allah kehendaki dari umat manusia. Nah, ini contoh saja ya bagaimana kita saat belajar, khususnya belajar agama, itu untuk membela agama kita. Jangan sampai tercoreng dengan orang-orang yang merusak. Ya. Baik. Yang keempat, niatnya bisa kita letakkan adalah untuk ittiba, untuk mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah juga memerintahkan ya umat Islam untuk belajar, ya untuk belajar. Bagaimana Rasulullah dalam dakwahnya, ya 23 tahun beliau mendidik generasi Islam yang pertama para sahabat, ya dengan pendidikan yang sangat kuat. Ya dijelaskan dari hal-hal yang paling simpel, yang paling penting sampai hal yang terlihat receh di mata kita. Ya. Disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya seorang sahabat mengatakan kami diajarkan sampai masalah buang air kecil itu diajarkan. Ya, bagaimana cara menghilangkan najis setelah buang hajat itu diajarkan oleh agama kita. Ini bukti bahwasanya sahabat itu dididik, diajar oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kembali lagi ya kepada pembahasan kita. Ilmu Islam itu diilmui, dipelajari, bukan dengan kayak sulapan seperti itu, langsung ingin tahu. Ya, tidak pakai proses belajar, langsung kasyaf atau langsung dia pakai mimpi, tidak seperti itu. Ya, ada prosesnya dan ada pembelajarannya. Baik. Iya. Lalu di sini beliau menyebutkan man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'lamu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfan aw arfal jannah yaumal qiyamah. Ini juga tantangan berat bagi teman-teman yang belajar ya. Jangan sampai kita berubah niat dalam belajar ilmu agama ini. Karena siapa yang belajar ilmu agama tapi untuk kerakusan ketamakan dunianya dia, maka lam yajid arfa jannah yaumil qiyamah, tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Ini sangat ya, syarat kita menjaga jangan sampai muncul ulama-ulama su. Yang ingin dimunculkan dalam di tengah-tengah masyarakat Islam adalah ulama yang mengajak umat, menasihati umat kepada pintu-pintu kebaikan. Baik. Kita lanjutkan. Yang kita locati teman-teman sekalian bisa antum baca langsung di dalam modulnya. Alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan lewat modul-modul yang disediakan oleh IOU. Baik.
Ya. Baik, kita bahas ayat ini. Ya, di dalam buku juga disebutkan ayat ini surah Al-Imran ayat 31 Allah berfirman qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini adalah ayat bantahan pada ahli kitab yang mengatakan kami cinta Allah, kami ini juga hambanya Allah, dan syubhat itu para jamaah masih dipakai sampai sekarang, ya, sampai sekarang masih dipakai oleh mereka. Ya, mereka mengatakan kita kan juga nyembah Allah. Ya, kaum muslimin janganlah mengatakan kita itu kafir, kita itu tidak sesuai. Ya, maka ini jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab mereka ahlu kitab. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ya kan ngakunya ahibbaullah, ya, yang dicintai oleh Allah, maka fattabi'un, ittiba'lah, ikutilah aku, ya, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan memaafkan. Maka sebuah hal yang kita harus pahami bersama teman-teman sekalian, ya, pentingnya masalah mencintai tapi dengan dalil. Ya, kita semua cinta Islam, kita semua ingin membela Islam, tapi ingat, ya, bela dengan cara yang benar. Ya, di sini jelas fattabi'uni yuhibbukumullah, harus ada ittiba yang saya tekankan tadi juga, masalah mengikuti dan terus mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW agar kita tidak melenceng, ya, karena urusannya, ya, bukan masalah bagaimana kita mengakui mencintai, tapi bagaimana yang kita cintai mencintai kita juga. Maka pengakuan itu tidak cukup. Ya, semua manusia, ya, karena kita, teman-teman sekalian, sudah diciptakan, sudah dibuat fitrahnya ingin beribadah. Manusia itu, teman-teman sekalian, mau tidak mau dia itu ingin menyembah sesuatu, terserah bagaimana bentuk penyembahannya. Tapi itu fitrah itu ada dalam hati manusia. Nah, PR-nya dia itu mencari agama Islam yang hak ini, biar penyembahannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada bertanya, bagaimana dengan orang ateis? Ya, mereka Tuhannya, ya, otak mereka itu, keduniawian mereka itu Tuhannya. Ini ditolak ukur mereka. Ya, mereka nggak ngaku. Saya mengatakan, oh, mereka mengatakan ada Tuhan, nggak ada, saya tidak ada Tuhan. Tapi dia jadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Sama saja, dia mengikuti sesuatu, dia mengeluh-elukan sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi hubungannya dengan thalabul ilmi, orang kalau punya cinta kepada Islam, dia ingin membela Islam, dia cinta kepada nabinya, dia ingin belajar bagaimana sih Islam itu, dia ingin belajar bagaimana panutanku ini, bagaimana dahulu ceritanya, profilnya, saksiyahnya, personalnya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin belajar, saya ingin menginstal itu pada diri saya. Ini berawal dari rasa cinta, rasa mahabbah, ya, entah mahabbah kepada syariat Islam secara langsung atau mahabbah kepada Muhammad SAW, yang itu ada hal yang tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Nah, ini menjadi dorongan kuat bagi kita untuk belajar. Tapi ingat tadi, ya, seperti yang di ayat, ittiba, harus ngikut Rasulullah SAW, ya, tidak boleh asal-asalan. Ini di dalam syarahnya saya mengatakan mahabbatur rasul fa inna tahmiduka ala mutaba'atihi zahiran wa batinan. Cintamu kepada Rasulullah SAW wajarnya itu membawa manusia kepada mutaba'ah atau mengikut Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Nah, jadi tidak hanya zahirnya saja, tapi batinnya, dalamannya, hatinya itu juga ikut Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita tahu? Ya, belajar, tidak ada cara lain. Ya, setiap orang menggunakan atau mencongkel nama Rasulullah untuk biar dia terkenal. Ya. Tapi tidak tahu esensi ajarannya Rasulullah itu apa. Nah, ini bahaya masyarakat. Ya, begini tugas kita sebagai orang yang belajar untuk menyampaikan kepada
orang di sekitar kita. Karena tidak semua teman-teman sekalian punya kesempatan atau belum tumbuh ketertarikannya kepada belajar Islam. Nah, kita yang sudah Allah berikan niat itu, sudah diberikan fasilitas itu, kemudahan itu, harus mengemban tugas kita itu, ya, untuk menyampaikan Islam yang benar, Islam yang jauh dari ekstremisme, Islam yang jauh dari berlebih-lebihan atau hulu, ya, fokus kepada Islam yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang original, bukan Islam yang dibuat-buat atau ditambah-tambahkan oleh manusia. Baik. Nah, ya, beliau juga menggarisbawahi tentang ayat ya alladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa menjalankan agama Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diberikan baginya furqana. Apa itu furqana? Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ilmu itu seharusnya membantu kita memisahkan antara hak dan batil. Tapi ilmu yang tidak didasarkan kepada niat untuk ibadah justru menjadikan manusia tersebut terlena, ya, atau tidak bisa melihat kebenaran. Maka ilmu, teman-teman sekalian, harus diikuti dengan amal. Kita sebagai dai mendakwahkan tentang ikhlas, mendakwahkan tentang kasih sayang kepada sama kaum muslimin, ya, berdakwah kepada yang non muslim, itu tidak hanya di lisan, tapi kita harus mengamalkan itu dalam perbuatan. Dengan itu akan Allah buka lagi pintu-pintu ilmu yang lain, hidayah-hidayah yang lain. Itu bentuknya adalah furqana ini. Baik, kita masuk poin yang kedua, ya, kun ala jadatis salafis saleh, ya. Ini juga sudah diterjemahkan dalam modul antum, silakan dibaca bila ada poin-poin yang saya lewati. Nah, ada yang kedua, ada di dalam diri, ya, seorang talib, dia harus, ya, menjadikan dirinya berjalan di atas jalannya para sahabat. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu Islam yang fresh, yang murni, yang putih bersih kepada generasi yang pertama. Siapa itu? Para sahabat. Lalu sahabat terus mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Nah, tugas kita untuk meniti jalan mereka ini. Ya, beliau mengatakan, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, kun salafiyan alal jadah tariqus salaf salih minas sahabah. Faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabiddin. Ikutilah jalannya para sahabat tadi itu. Kenapa? Karena sahabat ini, teman-teman sekalian, adalah generasi yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah dalam dakwahnya. Nggak main-main, ya. Dipilihkan sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang terpilih, yang sudah kita lihat di dalam sejarah berhasil dalam menyebarkan agama Islam. Ya, ahli-ahli Islam itu hanya di Jazirah Arab tersebar sampai, ya, kemana-mana, ke timur dan ke barat. Ya, tersebar Islam itu dengan sangat kuatnya di tangan para sahabat. Ya, poin berikutnya yang anak sampaikan ke antum, sahabat, para teman-teman sekalian, adalah generasi yang langsung melihat bagaimana syariat itu turun. Ya. Mereka tahu ayat ini turun di mana, kenapa, konteksnya apa, backgroundnya apa, kok bisa turun. Ya, jadi wahyu, ayat Quran, teman-teman sekalian, itu ada, kalau kita klasifikasikan, ada dua macam. Ada yang turun langsung spontan, artinya tidak ada sebab yang mendahulunya. Ada juga ayat-ayat yang turun karena menjadi jawaban atas tantangan yang terjadi di masyarakat, atau polemik, atau kedinamisan yang terjadi di masyarakat dijawab oleh wahyu tersebut. Nah, ini siapa yang tahu? Para sahabat yang paling tahu. Mereka melihat konteksnya, ya.
Jadi kalau kita zaman sekarang mempelajari Islam itu dengan membaca literatur, para sahabat mempelajari Islam langsung melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung melihat progresnya, perubahannya, konteksnya. Nah, ini yang menjadikan tidak bisa dibandingin ya sahabat ini dengan kita. Ya, baik. Maka sudah sewajarnya kita mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama. Kalau kita membiarkan diri kita menafikan Islam semau kita, rusak agama ini. Ya, karena dalam memahami sesuatu butuh guru. Nah, siapa yang lebih baik pada para sahabat? Guru mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat salah paham, diajari Rasulullah. Ya, kalau berlebihan dikembalikan ke tempat yang wasatiyah lagi. Nah, ini semua karena diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terus memperhatikan para sahabatnya agar bisa besok sepeninggal beliau menjadi para dai-dai yang menyebarkan Islam ya dengan baik. Ya, saya ceritakan sebuah hadis. Ya, ini tidak ada di buku, tidak masalah, tidak masuk ujian, tapi penting biar antum bisa menangkap poin yang saya sampaikan. Dulu Ammar bin Yasir salah seorang sahabat termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau saat di tengah padang pasir ada misi yang diperintahkan oleh Rasulullah yang membutuhkan beliau bepergian sampai ke tengah padang pasir, tidak ada air, sulit air. Lalu beliau junub ya atau mimpi basah, akhirnya dia harus mandi, ya kan? Yang diajarkan adalah tayamum, konteksnya buat wudhu saja, ya kan? Lalu Ammar bin Yasir berijtihad mencoba untuk mendekati syariat, ya. Beliau berpikir kalau yang usap itu muka dan tangan itu untuk wudhu, lah kalau saya junub ya atau janabah, ya saya berarti harus semuanya kena debu. Maka beliau berguling-guling di atas pasir. Lalu saat beliau sudah selesai misi pulang ke kota Madinah, beliau mengecek. Nah, ini loh hebatnya para sahabat. Tahu bahwasanya sumber agama itu Rasulullah saja. Mereka hanya mencoba menjalankan perintahnya semampu. Afwan Ustaz, suaranya hilang ya? Tes, tes, tes. Suara saya jelas? Jadi saya Jelas, Pak. baik, gitu ya. Tadi kita Ammar bin Yasir, saya lanjutkan. Maka lihat bagaimana Rasulullah ngecek dan melihat dan mengkontrol pemahaman para sahabat. Tadi yang berlebihan, saya berguling-guling, Rasulullah turunkan lagi. Tidak perlu Ammar, cukup kamu tayamum seperti biasa saja. Ya, muka sama tangan ditepukkan debus cukup. Walaupun untuk masalah untuk junub atau janabah. Ya, lihat kembali lagi agama itu ya teman-teman sekalian itu ittiba, ngikut Rasulullah. Secara logisnya masuk akal ya. Kalau wudhu muka sama tangan. Nah, kalau janabah harus lebih banyak kan? Harusnya kan najisnya harus diangkat, hadasnya lebih besar, harusnya lebih banyak. Itu logisnya.
Tetapi agama bukan masalah hal itu. Agama itu tata cara yang Allah inginkan hamba itu laksanakan. Dari mana tahunya? Rasulullah. Makanya sahabat ini tahu konsep itu. Ammar bin Yasir tahu konsep itu. Makanya ngecek ke Rasulullah. Maka saat tahu itu salah, kembali. Saya berikan contoh yang lain. Umar bin Khattab saat di dakwah Rasulullah, tentu sudah setelah Islam ya, tentang masalah mahabbah, maka mengatakan, ya Muhammad tadi masalah cinta Allah, engkau yang paling saya cintai atas segala sesuatu kecuali atas diriku. Artinya, baginya Allah, umat terhadap dirinya sendiri, baru umat pada Rasulullah. Maka kembali, Rasulullah luruskan pemahamannya Umar. Lah ya Umar, tidak seperti itu wahai Umar. Sampai kau jadikan aku, maksudnya Rasulullah SAW, lebih kau cintai bahkan lebih dari atas dirimu sendiri. Maka Umar saat ditanya seperti itu, karena tahu masalah agama ini kembalinya ke Rasulullah, beliau langsung mau merubah dirinya. Inilah pentingnya para jamaah, ya para teman-teman sekalian. Ya, orang itu belajar, kita semua belajar. Nah, kalau salah, jangan malu untuk mengoreksi. Tidak masalah. Semua kita itu mungkin salah, siapapun. Ya, mau ustadz siapa, mau dai siapa, itu mungkin salah. Besok kalau antum sekalian menjadi menyampaikan Islam, membawakan Islam ini, kalau salah, mungkin dikoreksi oleh murid antum sendiri, atau orang antum dakwai, jangan malu untuk kembali kepada kebenaran. Itu sifatnya seorang muslim. Nah, Umar tadi lalu mengatakan, baik Rasulullah, engkau yang paling aku cintai bahkan atas diriku. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Ya, sekarang sudah benar. Lihat, ini loh para sahabat ini dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membedakan mereka dari kita. Mereka langsung dimonitor oleh Rasulullah. Maka tidak bisa dibandingkan generasi sahabat dengan generasi yang berikutnya. Makanya pentingnya kita mengikuti pemahaman para sahabat. Baik. Nah, ya. Lalu di modul juga ada, di buku ini yang versi Arab juga ada, bagaimana beliau mengingatkan kita dari masalah jidal atau debat. Ya, untuk masalah debat ini, ya memang lebih baiknya kita menjauhi hal-hal yang bersifat debat. Apalagi kalau masih belum cukup ilmunya atau masih lemah, karena memang di dalam Al-Quran ada tata cara atau metodologi debat dalam menyampaikan agama. Tetapi ya atau khusus bagi yang baru pertama belajar ilmu, ya jangan masuk ke ranah debat. Sampaikan Islam dengan lembut, dengan berupa nasihat, berupa ajakan tanpa harus masuk ke perdebatan. Debat sendiri terbagi menjadi dua, debat yang mamduh, yang terpuji, ada juga debat yang mazmum atau tercela. Nah, kita hindari yang tercela tersebut. Apalagi yang dimaksud dengan debat, Anda masuk ke ilmu filsafat. Ya, ini juga diingatkan oleh beliau. Agama kita, teman-teman sekalian, sangat simpel. Pelajari apa dari Rasulullah, ikuti, sudah Anda beragama. Sedangkan filsafat tidak seperti itu. Ya, menanyakan hal-hal yang berputar-putar yang tidak perlu dibahas, terus dibahas sampai membuat orang itu sendiri ragu. Ya, ini sudah diingatkan oleh para ulama sebelum kita, ya sebelum zaman kita ini, banyak ulama-ulama yang mengingatkan tentang hal itu. Agama ini simpel. Anda pelajari Quran dan Sunnah, pahami penjelasan dari para ulama-ulama yang kredibel, sudah Anda beragama. Adapun ya berputar-putar dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, ya maka itu hanya melemahkan atau membuat kita ragu terhadap agama kita. Ya. Maka jauhi. Pelajari Islam yang simpel, yang fitrah, yang tidak ya membuat kita jadi benci terhadap ilmu Islam gara-gara tadi difilsafatkan dan segala macam. Baik.
Kita lanjutkan. Ya, di sini banyak penjelasan Syekh Utsaimin masalah bagaimana kok di dicela ilmu kalam dalam beragama dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, poin yang ketiga ya tentang mulazamatu khasyatillah. Ya, rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang perlu dijadikan ada pada diri seorang thalibul ilm. Ingat, kita belajar bukan untuk tersohor. Kita belajar bukan biar dipanggil ustadzah atau ustadz ya atau dipanggil ulama, bukan itu. Kita belajar itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk biar jadi orang terkenal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya orang-orang yang takut dan khusyuk kepada Allah adalah orang-orang yang ulama atau yang mengenal Allah. Tujuan kita dalam belajar, salah satu tujuannya seperti tadi yang kita sudah sebutkan ya dari penjelasan Syekh Utsaimin, juga masalah khusyuk. Kita ini ingin mengenal Allah. Nah, kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, akan muncul dalam hatinya itu rasa takut. Ya, jadi dalam Islam kita diajarkan untuk menguatkan tiga hal yang selalu beriringan, selalu ada secara simultan ada dalam hati kita. Kita ada rasa cinta pada Allah, kita ada rasa harap pada Allah, tapi kita juga ada rasa takut kepada Allah, khasyah, khauf ini. Tiga ini harus ada terus dalam hati kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya takut-takutan saja, nanti tidak ada rasa lain, tidak ada rasa harap tadi, tidak ada rasa mahabbah kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada apa? Putus asa. Kayak ini pendosa. Saya takut sama Allah, tapi saya itu banyak dosanya. Jadi dia merundung dirinya sendiri. Ini tidak seperti itu agama Islam. Dan yang merasakan seperti itu, jangan tuduh Islam sebagai agama yang salah. Dulu saya Muslim, ya multazim, saya alim lah, tapi saya merasa hati saya sempit, ketakutan terus. Dan ini dia tidak belajar. Ya, saya sampaikan tadi, dalam hati seorang Muslim ini tiga hal harus simultan ada: mahabbah, rasa harap, ya asa, bukan putus asa tapi asa, ada harapan, Anda punya harapan. Lalu yang ketiga juga khasyah atau khauf. Orang yang cuma punya harapan saja menjadi orang yang zindiq, orang yang munafik. Loh, kok Anda minum khamar sih? Allah maaf, ente aja terlalu berlebihan. Seakan-akan nggak ada maghfirahnya Allah. Oh, maaf kok. Nah, dia jadi orang yang meremehkan agama ini. Maka ingat ya, semua harus ada. Di sini beliau sebutkan masalah khasyah karena memang seorang ulama nanti ujung-ujungnya dia menjadi orang yang khasyah, orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya khasyah, maka ilmunya belum berbuah. Ya, karena saat kita mengetahui sesuatu, kita tahu hakikatnya. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu isi hati kita. Selalu memberikan catatan setiap amalan kita. Kita jadi tahu, kita terawasi. Maka akan muncul khasyah. Baik. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan, kita sudah menyelesaikan target kita. Assalamualaikum Ustadz, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz. Ustadz, kita kan ada satu mata kuliah yang juga ada filsafatnya Ustadz. Itu mohon nasihatnya agar kita bisa benar dengan cara mempelajarinya. Jazakumullah khair. Bagaimana saya tidak jelas suaranya bagaimana? Di psikologi itu semester 2, semester 2 ini ada kita belajar filsafat juga Ustadz. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memahaminya dengan benar, dengan dibimbing sesuai sunnah dan Quran, begitu. Jazakallahu khair Ustaz. Baik ya, wallahu alam bagaimana saya menyikapinya. Yang jelas kalau kita dalam proses perkuliahan ada mata kuliah
yang mungkin ya ada singgungan dengan agama kita, ya kita harus pandai-pandai menyaring. Artinya, kalau memang sudah ditetapkan, seharusnya ada sesi pendampingan dari dosen yang bisa mengeluarkan duri-duri dari ilmu yang mungkin membahayakan kita. Contohnya mungkin ya dalam ilmu-ilmu psikologi ada teori-teori barat yang itu berasaskan kepada pandangan materialistis yang mereka miliki, ya. Apapun itu syubhat mereka, tetapi perkuliahan sendiri mencoba, apalagi yang mencoba untuk menegakkan mengislamisasi ilmu tersebut, mencoba untuk mengangkat duri-duri tadi, ya, mengangkat duri-duri tadi dari ilmu tersebut. Seperti saya lupa membuat teorinya, meletakkan tingkatan kebutuhan manusia itu dari mulai makan minum, mulai rasa aman, ya mulai rasa dicintai dan segala macam dalam itu ada di saya kira di dalam psikologi. Tapi lupa tidak ada kata-kata spiritual, tidak ada ibadah. Itu tentu hal yang berseberangan dari agama kita. Kita justru kita mengatakan ibadah itu yang pertama. Ya, manusia itu ya betul. Ya, teori Maslow ya. Itu bisa mengorbankan yang lain-lain demi agama. Iya kan? Itu yang berbeda. Nah, di sini pertama kita sekarang sudah di tingkat mahasiswa ya, kita sudah harusnya sudah mau bisa meriset, bisa membuat riset atau pembelajaran apa yang kira-kira berseberangan. Dan yang kedua tadi sudah saya sampaikan, tentu harusnya ada pendampingan dari dosen yang bisa membantu mengangkat duri-duri tadi dari ilmu yang hendak diajarkan. Karena teman-teman sekalian, kita ini masuk di dalam ranah perang pemikiran yang dahsyat. Masyarakat umum kaum muslimin mungkin tidak tahu hal ini. Tapi yang duduk di bangku kuliah seperti antum-antum ya, dan saya juga terus kuliah, kita berada di medan perang. Yang melihat langsung ya bagaimana jurnal-jurnal bertebaran, buku-buku dihasilkan setiap hari, dan buku-buku tersebut mendistorsi Islam itu sendiri, dan terus ulama kita terus membantah. Nah, ini tugas kita ya. Dan proses islamisasi ilmu pengetahuan ini adalah proses yang panjang. Kita butuh setiap juhud atau tenaganya kaum muslimin untuk membantu menyodorkan kepada masyarakat ilmu yang sudah disaring. Nah, ini karena kita proses ya, kita sedang mengislamisasi ilmu pengetahuan yang banyak sekali ini, maka yaitu harus bersabar dan terus belajar ya, biar kita bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi teman-teman sekalian? Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Pertama, apa saja yang termasuk niat yang salah dalam belajar ilmu Islam, dan apakah ini juga berlaku bagi ilmu kauni? Terus apakah ada gimana dampaknya dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat? Lalu tentang roja dan khauf tadi Ustadz sampaikannya. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang khaufnya harus lebih banyak atau rojanya yang harus lebih dibanyakan gitu, atau emang harus seimbang kayak gitu? Lalu tadi tentang ini tadi agak ketinggalan saya. Imtithalu amrillah, hifzu syariatillah, himayati syariah wa difa' anha, ittiba'u syariati Muhammad, ini dalam kategori apa tadi Ustaz? Terima kasih. Iya, pertanyaannya banyak ya. Saya takut lupa pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang apa? Sudah lupa saya yang pertama. Satu-satu ya. Saya jawab baru nanti. Niat yang salah. Iya, niat yang salah. Contohnya banyak sekali. Anda belajar ilmu Islam ini untuk terkenal. Anda belajar ilmu Islam ini untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Salah satu gimana ngomongnya ya?
salah satu hal yang menyedihkan, ya, kenyataan yang menyedihkan di negeri kita, sebagian dai itu meletakkan nominal tertentu bila dia dipanggil untuk mengajarkan ilmu Islam. Ini hal yang aneh, ya, hal yang aneh. Karena memang dari awal mengajarkan ilmu Islam itu bukan profesi, itu adalah sebuah misi, ya. Adapun nanti ada donasi apa itu omongan lain. Tapi dia sendiri meletakkan nominal tertentu. Kalau manggil Ustadz Fulan sekali datang 10 juta, itu sangat memberatkan masyarakat dan itu merusak marwah atau image-nya Islam, ya. Nah, itu ya salah satu niat yang salah. Ya, ingin tersohor, ingin dapat mengikut. Ada sebagian orang yang diuji dirinya, dia suka kalau terkenal, dia suka kalau diikuti orang, ya. Ini juga hal yang salah. Kita salah satu contoh, ya, atau ciri-ciri orang ikhlas, dia saat berdakwah tidak berpengaruh baginya diledek, diejek ataupun tidak. Karena selama dia yakin yang dan dipelajari, ya, bukan cuma yakin saja, ya, dipelajari apa yang diajarkan dia itu adalah sesuai hak dan kebenaran, maka omongan orang itu tidak menjadi prioritas sama sekali. Ingat Rasulullah SAW saat pertama kali berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, fasda bima tu'mar, dan ayat-ayat mendorong Rasulullah untuk harus berdakwah lantang ke depan masyarakat. Rasulullah saat itu sedang mengorbankan hal besar. Ya, nanti bisa lihat di dalam sirah tarikh. Beliau sebelum jadi nabi, beliau dijuluki apa? Ada yang tahu? Al-Amin. Al-Amin. Punya nama besar, sudah punya ketersohoran. Maka saat Rasulullah SAW mendakwahkan, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka Rasulullah sedang mengorbankan tadi titelnya tadi. Karena kalau mendakwakan Islam yang lurus, agama yang murni, akan berbalik tadi. Pujian menjadi apa? Ejekan. Ya, diejek sebagai sahir, penyihir, diejek sebagai pemecah belah kaum Quraisy, diejek sebagai orang yang gila. Lihat, berubah. Setelah ada dakwah yang membedakan antara hak, ya, kesyirikan dengan tauhid, maka selalu ciri orang itu ikhlas, ya. Dan moga-moga Allah jadikan kita orang-orang ikhlas dalam berdakwah jalan Allah adalah kita lebih melihat kepada kebenaran dan bersabar atas perubahan, ya, audiens atau follower saat melihat kebenaran yang kita sampaikan. Ya, soal yang kedua apa tadi? Itu kan belajar niat yang harus benar dalam apa? Belajar ilmu Islam. Apakah ini juga berlaku dalam ilmu kauni? Nah, ilmu kauni atau ilmu umum, ya, itu seperti ilmu-ilmu atau hukum-hukum barang-barang yang mubah, kecuali hal itu yang urgent untuk kaum muslimin, ya. Nah, saya tadi sudah jelaskan, salah satu gunanya niat itu merubah hal yang mubah menjadi ibadah. Alih-alih saat kita belajar akuntansi atau belajar psikologi atau belajar ilmu pendidikan, ya, atau ilmu informatika, alih-alih hal itu adalah hal yang mubah yang boleh-boleh saja kaum muslimin boleh mempelajari itu, maka dengan adanya niat yang lurus Anda mendapatkan pahala. Itu yang pertama, ya. Ya, sekolah misalnya sampai berapa tahun? 10 tahun, 12 tahun sampai S2, S3. Bayangkan selama itu kalau tidak ada niat, ya cuma ilmu saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, dengan adanya niat, Anda mendapatkan pahala, ilmu dan pahala. Tentu lebih untung, ya. Dari sisi yang kedua, kalau kita memagari ilmu kauni kita, ilmu umum kita itu dengan bingkai agama, kita menjadi orang berilmu tapi juga berbudi pekerti. Banyak orang pintar menipu orang lain. Banyak orang pintar, tapi apa? Dia memanipulasi orang lain. Ini kan ilmu yang tidak memberikan efek positif ke masyarakat. Positifnya ke dia saja.
tapi tidak kepada masyarakat. Nah, Islam bila dijadikan bingkai kepada ilmu-ilmu umum yang kita pelajari, kita bisa menjadi orang yang terarah keilmuannya. Ya, kadang kita mungkin ada fenomena ya, tentu ini oknum. Untuk oknum ini hanya misal saja, saya tidak sedang menghina atau mendiskreditkan sebagian. Misalnya orang belajar ilmu kedokteran. Dia tahu obat-obat, dia tahu obat mahal sama obat yang murah. Dan dia melihat saat ada pasien, dia tahu atau punya gambaran background ya orang yang sedang dia periksa. Kalau dia oportunis, dia pragmatis, dia letakkan ya obat yang banyak feedbacknya ke dia. Saya kalau membuat laku obat ini, saya dapat komisi dari sales obatnya ini. Tanpa melihat orang ini atau pasiennya. Pasiennya percaya-percaya saja. Padahal dia merasa terberatkan dengan harga obat yang sangat mahal. Padahal ada juga obat yang efeknya sama atau mendekati tapi lebih murah. Nah, ini contoh saja bagaimana ilmu umum kalau tidak diberikan bingkai agama itu kembalinya negatif ke masyarakat. Baik. Yang ketiga tadi apa? Tentang dampak dari ilmu yang salah, karena ada seorang ustadz dari Timur Tengah itu menjelaskan kalau kita misalkan mencari ilmu hanya untuk gelar gitu, untuk mencari nafkah, itu justru jadinya nafkahnya itu hasilnya jadi nggak halal. Apakah benar itu, Ustadz? Jadi nggak halal. Allah alam, saya tidak pernah mendengar seperti itu. Mungkin bisa diteliti lagi omongan beliau, basicnya apa, dalilnya apa, dan kita sebagai seorang Muslim sah-sah saja untuk bersikap kritis ya. Artinya kita detail lagi, kita melihat lagi apa dalilnya. Nah, orang kayak tadi ya, ilmu umum belajar, dia misalnya nggak ada niat untuk ibadah misalnya, dia cuma ingin belajar cari duit, mubah, boleh saja. Ya, ini yang ilmu saya sampai ke situ itu ya. Ya, ini ilmu umum. Kalau ilmu agama ya harus ibadah karena itu agama tidak untuk dikomersilkan. Ya, beda dengan ilmu umum. Kalau Anda ingin saat Anda belajar menjadi dokter atau menjadi apoteker, ingin bekerja, ya sah-sah saja. Tidak ada yang salah menurut ilmu yang saya punya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah semua ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Teman-teman yang sudah, ya sebentar, teman-teman yang ada urusan, ada kegiatan boleh meninggalkan, tidak masalah. Adapun yang mau mendengarkan soal tadi ini silakan tetap. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini mohon nasihatnya. Jadi ada kasus sebenarnya statusnya dosa apa tidak gitu ya Ustaz. Jadi ada satu komunitas tentang agama ya, agama Islam. Kemudian salah satu mentor di sana udah dedikasi bekerja di sana, jadi volunteer gitu kan, mengajar. Nah, kemudian ada ketika melihat ada memutuskan untuk keluar karena ada beberapa di sana ustazah atau ustadz gitu yang membolehkan sesuatu yang itu lebih indikasinya ke tasyabuh gitu Ustadz. Nah, volunteer ini akhirnya mengundurkan diri untuk menjadi volunteer mengajar di sana. Nah, apakah statusnya pertama dia itu meninggalkan murid-muridnya yang sedang belajar, misalkan belajar tahsin gitu ya Ustadz. Jadi statusnya itu apakah dosa karena meninggalkan teman-temannya, sedangkan kalau misalkan tetap berada volunteer di sana, kayaknya ada banyak tasawuf yang diikuti gitu Ustadz. Jadi apakah keputusan keluar itu
status hukumnya dosa karena meninggalkan murid-murid yang sedang belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan teman-teman atau mentor-mentor yang mengajar di sana? Itu Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Baik, masalah hal ini, wallahu alam ya, bisa dilihat dari yang disebutkan didiskusikan oleh penanya, ya apakah benar yang tadi didakwahkan sebagai hal yang dinilai tasyabuh itu benar-benar tasyabuh yang diharamkan oleh agama atau tidak. Itu yang pertama. Ya perlu ada biar tidak miskom, biar jelas. Iya, silakan yang mau live, silakan karena memang sudah waktu Jumatan ya. Saya di sini karena saya di Madinah masih belum Jumatan. Ya biar tidak salah paham dengan saya. Baik. Lalu kalau memang sudah terbukti ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang itu tidak sesuai dengan prinsipnya dia, ini terbukti dengan dalil yang sah, bukan perkiraan, saya rasa, saya pikir, tapi benar-benar itu sudah dicekkan dengan orang-orang yang ahli bahwasanya itu benar-benar merusak prinsip agama kita, maka ada kaidah yang mengatakan menolak kemudaratan lebih diutamakan dari mendapatkan kemanfaatan, ya. Daf'u dharar aula min jalbi al manfa'ah wal maslahah. Itu ada kaidah seperti itu di dalam agama kita. Jadi kalau sudah yakin memang sudah ada hal pelanggaran-pelanggaran seperti itu dan Anda takut goyang agama Anda merasa itu prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip agama Islam yang sudah Anda di-approve ya oleh orang-orang yang ahli, maka saya kira tidak menjadi masalah dia keluar. Tapi ingat, kalaupun harus keluar, pakailah cara yang Islami juga. Jangan asal tinggal. Tidak ada surat resign segala misalnya dalam konteks itu ya. Kadang-kadang orang memiliki kebenaran, tapi tata cara dalam mengemukakan kebenaran tidak elok. Itu yang rusak dakwah Islam nanti. Ya, dilihat kasar, dilihat tidak melihat kondisi, tidak ya. Lakukan, kalaupun memang harus keluar, lakukan dengan cara yang Islami juga. Kalau Anda punya akad, termitnya dilihat sampai kapan, apakah ada poin bagaimana ingin memutus akad segala macam, itu dilakukan dengan profesional dan positif ya, dengan cara-cara yang baik. Islam itu tidak hanya mengajarkan Anda benar salah, Anda juga diajarkan bagaimana berkebenaran. Nah, ini juga saya ingatkan pada teman-teman sekalian ya, dalam mengamalkan Islam harus juga dengan Islam juga, dengan ilmu yang hak ya. Baik. Saya kira jelas bagi penanya. Bagaimana dengan yang teman-temannya yang juga sebagai volunteer mengajar di sana dan mereka juga tahu gitu kan, itu mereka ada beberapa yang bilang bahwa nggak apa-apa, saya kan di sini hanya ngajar gitu. Padahal mereka tidak melakukan tasyabut tersebut. Nah itu apakah yang yang resign itu harus memberitahukan ya itu bagaimana gitu Ustadz Kita untuk yang suaranya nggak ada ya. Ustadznya suaranya nggak ada ya. Ada. baik ya, moga-moga jelas. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair.